Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan sedikit ada gangguan sinyal tadi. Bukan masalah, karena kita kan kita ini bisanya membeli pulsa, membeli sinyal kan tidak bisa gitu. Jadi memang itu tugasnya, ada wilayah tersendiri. Jadi ada ceritanya orang Surabaya, dia pergi ke Madura, di Madura meniko pedalaman. Lalu bapaknya niki marah-marah. Ini kenapa ini telepon kok tidak bisa? Tidak ada sinyalnya pak. Beli sana sinyal. Jadi dikira sinyal itu bisa dibeli. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyampe mana tadi nih? Nyampe talqin nih. Nah, niki bagian akhir niki sebenarnya. Talqin niki dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah niki, talqin itu bagian dari tasbitul iman atau mengokohkan keimanan dalam mazhab kita. Hadis tentang talqin yang riwayat Imam Tabrani dari Abu Umamah, ulama kebanyakan menilainya dhaif. Meskipun hadis niki dhaif, hadis niki memiliki riwayat lain sebagai penguatnya atau syawahidnya. Di antaranya ketika sahabat Uthman bin Maz'un meninggal, Rasulullah meniko, istaghfiru li akhikum, setelah dimakamkan Nabi dawuh, mintakan ampunan untuk saudaramu, fa innahul ana yus'al wasalulahu tasbit, dan mintakan pula kepada Allah keteguhan iman baginya, karena saat ini dia ditanya oleh malaikat. Nah, jadi kulo kali panjenengan talqin meniko mengucapkan kepada mayit menuntun niki bagian dari mendoakan bahwa mayit tersebut hendak berjumpa dengan malaikat agar tidak goyah imannya, agar tidak ragu, agar tidak resah, tidak takut. Maka kemudian dituntun dengan namanya talqin. Talqin niki bahasa Arab. Kalau diterjemah bagaimana? Boleh. Kiai-kiai kulo, guru-guru kulo niku terkadang menerjemah. Kulo suatu ketika bertanya ke seorang kiai di Madura, kenapa masih diterjemah talqin itu, wong mayitnya sudah faham? Kiai niki menjawab, kalau kita talqin pakai bahasa Arab itu untuk nalkeni yang mati. Kalau kita terjemah niku untuk nalkeni sing ngurip niki, untuk menalkin yang masih hidup niki, supaya tahu tentang pentingnya ibadah. Kalau di alam kubur akan bertanya dengan malaikat, akan ditanya dan seterusnya. Jadi kalau diterjemah meniko supaya yang hidup niki turun hidayah dari Allah kepadanya. Sekali lagi, bagi jenazah korban corona yang tidak memungkinkan untuk tidak ditalkini, boten perlu ditalkini, cukup ditahlili dari rumah. Jadi di lingkungan kita kan mendoakan kan tidak harus di dekat kubur pak. Jadi dari rumah pun kalau kali panjenengan mendoakan dalam yasin tahlil lan sak piturutipun niku akan sampai kepada mereka, pahalanya juga dihaturkan, diberikan kepada mereka. Dari saya cukup sekian, karena mohon maaf ngaji online niki tidak bisa lama-lama pak. Kenapa? Kalau di sini 1 jam tidak ada masalah. Tapi yang ngaji online niki setengah jam niku lumayan buat pulsa niku, buat kuotanya maksud saya. Kalau dulu pak, dulu itu yang dicari oleh orang niku cuma 3, sekarang sudah 4 pak. Dulu itu harta, tahta, wanita. Sekarang ini ketambahan kuota pak. Nah, buktinya kalau jenengan ada wifi nggih minta password. Kalau ke teman juga cari, napa namanya ini? Hotspot yang gratis-gratis, password ngoten niku. Jadi sekali lagi dari saya cukup sekian. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekali lagi semoga oleh Allah segera diakhiri musibah yang menimpa dunia niki, dan kula kali panjenengan bisa beribadah kembali, beraktivitas kembali, rezeki berkah, hidup sehat lan sedaya kenikmatan. Amin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.